Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Reza, Mas Raffi, Mas Altaf, Mas Alpar. Semoga dalam keadaan yang luar biasa baik. Alhamdulillah kita sudah sampai di bab keempat untuk di hari ini. Kemarin terakhir kita sampai di metode pembayaran penjelasan untuk letter of credit. Kira-kira Mas Raffi, Mas Reza, dan juga tim, apakah ada pertanyaan terlebih dahulu? Kalau sejauh ini untuk letter of credit udah lumayan jelas ya Mbak ya dari Mm-mm. dua pertemuan kemarin. Oke, berarti belum ada yang mau ditanyakan ya atau didiskusikan. Sejauh ini masih belum ada sih Mbak. Mungkin ketika nanti ada pertanyaan di next pertemuannya mungkin akan kita sampaikan. Oke, baik kalau gitu kita lanjutkan dulu di bab keempat. Nah, ini sudah masuk ke promosi ya, teman-teman. Untuk di promosi ekspor, ini seperti kayak wrapping hal-hal yang sudah kita persiapkan dari bab satu sampai bab ketiga dan ditutup dengan promosi ekspor ini agar untuk materi-materi tersebut setelah diterapkan kita bisa paham untuk mencari buyernya tuh di mana sih sebenarnya. Nah, di sini kita ada 2 jenis promosi dari traditional marketing, yang kedua yaitu digital marketing. Kalau kita berbicara soal promosi ya dan kita bahas traditional marketing, kalau dalam dunia ekspor tuh nggak jauh-jauh dengan pameran ya sebenarnya, exhibition. Namun ada juga beberapa hal yang di luar exhibition bisa kita lakukan. Contohnya seperti misi dagang. Misi dagang ini seperti yang kemarin dilakukan oleh Belantika waktu itu ke Bangladesh. Jadi kita kunjungan ke negara tujuan produk kita, and then kita bawa produk, kita bawa company profile katalog, dan bisa ketemu pembeli langsung ataupun kita ketemu dengan KBRI ataupun KJRI ataupun ITPC dan atas perdagangan, itu namanya misi dagang. Kalau saluran distribusi tradisional ini mungkin seperti kerjasama dengan diaspora ataupun ada apa namanya, ada retail-retail yang bisa kita isi, itu di situ. Yang ini sama seperti misi dagang, surat penawaran kita tawarkan secara langsung, ataupun ada komunitas-komunitas bisnis yang teman-teman ikuti secara internasional, itu juga bisa jadi bagian tradisional marketing. Nah, salah satu yang pernah kami ikuti ya, kalau untuk exhibition itu adalah Trade Expo Indonesia. Memang Trade Expo Indonesia ini adalah satu-satunya pameran ekspor secara internasional yang diadakan oleh pemerintah Kementerian Perdagangan ya. Mungkin ada juga sejenis-sejenis ini, tapi dia biasanya spesifik untuk produk tertentu. Nah, kalau ini produknya cukup beragam. Untuk Trade Expo ini diadakan setiap setahun sekali. Untuk buyer memang mencapai ratusan sampai ribuan, biasanya dibawa sama ITPC ataupun atas perdagangan, KBRI dan juga KJRI. Ada business matching, ada business counseling. Pelaksanaannya kurang lebih 5 hari, 3 hari. Biasanya tuh yang masih ramai 2 hari itu ada kombinasi ya dengan wisatawan lokal juga. Dan bisa diikuti berbagai macam produk dan juga komoditi ekspor. Kalau mau lihat Instagramnya, ketik aja TEI ya, nanti pasti ada Instagramnya mereka yang biasanya tiap tahun itu ganti sesuai dengan tema tahun itu. Nah, berikutnya bisa juga ikut misi dagang tadi ya, mana tahu ada kegiatan-kegiatan, tapi sekarang sih sudah mulai jarang, makanya kita misi dagang kemarin itu kami lakukan secara sendiri gitu ya, mandiri, tidak dilakukan oleh pemerintah dan lain sebagainya. Kita hanya minta bantuan pemerintah itu untuk bersurat saja. Cuman kalau dari segi alokasi biaya, terus juga akomodasi di sana itu semuanya dari kita. Nah, kalau mau ikutin pameran internasional seperti TEI,
Apa aja yang harus kita siapkan ya? Yang pertama pasti punya badan usaha, produknya kalau bisa yang siap ekspor, punya katalog dan juga profil perusahaan, ikut pelatihan seperti di Belantika juga itu sebagai hal plus ya. Menjadi binaan dari stakeholder terkait, misalnya bea cukai, rumah BUMN, dan lain-lain. Bersedia mengikuti seleksi dan kurasi, karena nanti akan ada kurasi produk ya. Mungkin setiap daerah beda-beda, kalau di Jambi banyak yang sering memberangkatkan tuh seperti rumah BUMN, Bank Indonesia, ataupun ada komunitas-komunitas bisnis lainnya. Nah, untuk di kegiatannya nanti ya, ini peralatan promosinya, wajib punya business card, brosur, buku tamu, tadi ya, company profile katalog, standing banner, ataupun boleh yang seperti ini juga, gak ada masalah. Nah, ini yang sering dilupakan malah, dokumen-dokumen untuk ke pembelinya tuh harus ada, contohnya letter of intent, atau kita sebutnya inquiry letternya, sales contract, dan juga proforma invoice sebenarnya. Siapin display pamerannya, ya, dan juga karena jadwalnya ini sampai malam ya pastinya fisik yang bagus juga. Nah, tapi apakah ada kelebihan dan kekurangannya? Kalau kelebihannya untuk teman-teman yang pemula, ini dilaksanakannya bulan Oktober ya kalau di Indonesia. Biasanya dia runtutan tuh, dari mulai Oktober, November, sampai Desember, itu ada pameran-pameran serupa. Ikut pameran TI itu sangat bagus sekali untuk yang pemula karena bisa menambah jejaring supplier, bisa ketemu supplier yang mungkin secara online kita udah pernah ngobrol-ngobrol, kita bisa ketemu di sana. Walaupun kita hanya sebagai visitor ya, bukan eksibitornya yang ikut pameran di dalam. Terus kita juga bisa melihat keadaan langsung ketika terjadi jual beli itu seperti apa sih? Karena biasanya pembeli itu langsung ke booth para eksibitor. Sebagai eksibitor, pasti manfaatnya juga sangat besar, apalagi produk yang dibawa sangat cocok dengan tema pamerannya, misalnya raw material, herbs, dan lain-lain. Itu pasti cepat sekali untuk bisa closing. Nah, namun ada beberapa kekurangannya ya. Karena ini apa ya, semacam event, sudah pasti IO-nya atau event organizer-nya berbeda-beda setiap tahun gitu. Jadi karena saya ikutin beberapa tahun, eh sometimes berubah-berubah ininya ya, informasinya berubah-ubah, apa namanya, fasilitas yang diberikan. Bahkan lebih bagus sebenarnya waktu, setelah Covid ya, awal-awal setelah Covid 2022 atau 2023. Itu jauh lebih bagus dibandingkan yang sekarang-sekarang ini. Karena kalau yang dulu itu betul-betul misalnya tadi ya saya bilang ada business matching, produk kita tuh betul-betul dipanggil satu-satu, misalnya kopi nih, ada 10 perusahaan yang menampilkan kopi. Nah, 10-10-nya itu akan dipanggil untuk business matching. Berbeda dengan sekarang, mereka ini datang ke Indonesia sudah dengan penjual yang mereka tahu, gitu. Nah, itu kekurangannya. Jadi, menurut saya ngapain ada exhibition kalau misalnya si pembeli itu sudah punya nama dari penjualnya, gitu. Seharusnya profil dari profil dari perusahaan yang daftar saja yang diberikan gitu. Jadi jangan sampai mereka membuat kesepakatan sebelum gitu. Karena saya pernah tanyakan ya teman-temannya, apakah buyer-buyer yang di bawah ini udah ada kontraknya dengan penjual-penjual di sini? Mereka bilang sudah, sudah. Nah, jadi agak membingungkan waktu pameran tersebut. Terus yang kedua, agak chaos ketika bisnis counseling dengan para perwakilan perdagangan karena sangat banyak sekali dan anehnya dicampur dengan visitor. Itu menurut saya yang paling tidak masuk akal karena masa eksibitor yang bayar, visitor itu gratis dan kita dicampur adukan waktunya dengan mereka. Gitu. Waktu itu saya ingat banget hari Jumat saya waktu pertama kali ikut dan ya cuman berapa menit gitu jadinya dan juga saya sama sekali tidak satisfy ya karena pertama mereka menanggapinya agak dingin,
Terus yang kedua mungkin kelihatan karena penampilan saya agak masih muda waktu itu, jadi kayak, ya mereka anggap, apa ya, sepele gitu. Jadi, agak kurang suka saya waktu pertama kali saya ke pameran TEI ini. Namun pas yang kedua kali saya belajar ya, oh ternyata mereka ini udah deal-deal-an sebelum ke pameran. Ya udah, jadi saya hubungi dulu pembeli-pembeli yang akan datang ke Indonesia, salah satunya waktu itu pembeli di produknya kami untuk di produk Pinang. Alhasil, kita deal, dia datang ke Jambi, lihat, gudang dan lain sebagainya. Kalau nggak salah dia, tidak nginep ya di Jambi, jadi pagi berkegiatan, sore sudah kami antar lagi untuk, pulang ke Jakarta, gitu. Jadi, itu satu, terus saya tidak melakukan business counseling karena, to be honest they don't give any, apa namanya, support yang secara konkret gitu ya. Kalau mungkin sebagai pelaku pelaku usaha, apa itu namanya, yang baru-baru, mungkin membantu lah ya, tapi kalau yang sudah eksis, for me it's just waste our time, karena nunggu rame gitu. Jadi memang secara event-nya itu harus benar-benar dibenahi ya. Mungkin ada juga yang closing di tempat, but I don't know, saya tidak ikut, menjadi exhibitor yang kedua karena pengalaman yang pertama tadi. Tapi buat teman-teman yang pemula sekali sangat-sangat direkomendasikan, tapi kalau yang sudah eksis and so on, ya better untuk melakukan yang seperti saya lakukan di, pengalaman yang kedua, begitu. Saya nggak tahu kalau yang tahun ini seperti apa vibes-nya karena agak panas politik ekonomi kita, sehingga, masih, belum ada kepastian gitu ya kalau dari Jambi sendiri apakah ada yang biasanya tuh setiap daerah akan mengirimkan ya, either dari dinas atau dari stakeholder yang lain atau sebenarnya mandiri juga bisa tapi cukup mahal ya kalau nggak salah boot kami tuh kemarin sekitar 60 jutaan. Jadi waste of money, waste of the time waktu itu. Jadi, oke, we know how, it went waktu itu, but it's just, ya memori yang, apa namanya, pengalaman yang cukup berkesan ya, karena saya lihat berbagai macam supplier, produk-produk, dan lain sebagainya, begitu. Sampai sini mungkin teman-teman ada pertanyaan dulu untuk di traditional marketing? Aman sih Mbak sejauh ini. Aman ya? Nah, itu kan pengalaman saya ya. Kalau pengalaman member itu ada yang melakukan traditional marketing lebih ekstrim dibandingkan kami. Jadi dia literally datang ke negara tetangga ya, ke Malaysia, dia tawarin produk-produknya, tapi dia sudah listing dulu pabrik-pabrik produk dia ya. Kalau nggak salah produknya itu tepung sagu, mungkin cek aja di Instagramnya Belantika, itu belajar private ke Jambi waktu itu. Kalau nggak salah 3 hari atau berapa hari gitu. Jadi kami ajak ke semua tempat yang ada di Jambi yang bisa dia pelajari, tapi memang dia sudah punya, eee, pengolahan sagu sendiri, cuma dia mau lihat potensi-potensi di Jambi seperti apa, and then, kayaknya nggak sampai 1 tahun ya waktu itu, dia closing. Nah, karena dia menerapkan yang traditional marketing tadi, gitu. Mungkin orangnya nggak terlalu digital, jadi lebih suka yang cara seperti itu. Jadi kita sebut kayak COD-an barang lah, jadi dia bawa dari Indonesia, antar ke pabriknya, tapi ini lintas negara. Nah, ada juga yang seperti itu teman-teman yang berhasil ya. Ada juga yang tinggal di Thailand sekarang, and then, dia ekspor vanila ke Perancis gitu. Jadi macem-macem mereka punya, experience yang mungkin teman-teman bisa contoh, nanti kalau ada pengalaman-pengalaman lain yang saya ingat nanti bisa saya share. Nah, berikutnya yang paling penting adalah digital marketing. Ini mungkin yang kita bahasnya agak dalam ya. Karena digital marketing inilah yang paling harus dilakukan gitu ya. Yang pertama ada social media, yang kedua marketplace, yang ketiga B2B platform. Dari ketiga ini yang paling kami sarankan adalah social media. Social media is the best way untuk mempromosikan produknya karena algoritmanya cepat, terus ya prosesnya nggak terlalu sulit, semua orang pakai, social medianya beragam. Kalau marketplace mungkin yang masih common untuk digunakan tuh seperti Etsy.com, ini banyak member yang closing di sini. I think hampir semua member yang listing di sini itu pasti closing kalau produk retail.
Mungkin yang paling fantastis ada, saya masih chat-nya, karena baru bulan ini kalau nggak salah dia pengiriman lagi. Dia kirim bluva, dia kirim sampel juga ke kantor waktu itu, dan produknya tuh di Indonesia mungkin ratusan ribu ya, tapi ke US itu bisa jutaan, gitu. Ada juga kaligrafi di Indonesia mungkin hanya 1 sampai 3 jutaan, tapi dia jual ke US itu sekitar 10 jutaan, gitu. Jadi yang masih oke sebenarnya adalah Etsy ya. Betul platform, to be honest, I don't recommend even one of them, tidak satu pun saya rekomendasikan, karena itu berbayar yang pertama, terus yang kedua sangat-sangat tidak valid. So whenever teman-teman ngelihat ada orang jual data pembeli and so on tuh jangan percaya sih menurut saya, karena eh, saya sudah mengalami sendiri gitu ya, kayak dulu tuh saya penasaran ya, kayak gimana mereka ini jual-jual data pembeli ya, karena kami sendiri tidak tidak melakukan itu gitu loh. Kayak kami promosi di sosial media, website gitu, mungkin sangat ngelotok lah kalau di sosial media sama website. Tapi kalau di B2B platform, ada yang bilang mereka works gitu ya, tapi pengalaman saya sih sama sekali tidak ya. Karena mahal sekali, 6 juta sampai 10 juta hanya pemakaian 3 sampai 6 bulan, and then pembelinya itu kebanyakan fake. Itu impossible karena misalnya kita mau cari produk kopi gitu ya. Masa di hari yang sama kita chat, di menit itu juga akan dibalas sama pembelinya, itu impossible. Pasti itu udah di setup seperti itu. Nah, jadi untuk yang B2B platform, mungkin yang paling saya sarankan itu cuman yang punya negara kita aja, yaitu yang import ekspor ya, untuk di market intelligence-nya. Tapi kalau punya website, sosial media itu sangat bagus sekali ya. Punya YouTube, blog, Google Map, punya AI bagus. Cuman kalau B2B platform yang Go for Business, Explore, Export Trade, and so on, itu sampai sekarang saya rekomendasikan because I know how it works. Saya tahu bagaimana caranya mereka bekerja gitu ya. For example, kalau Go for Business yang paling terkenal, at the first time saya bingung ya, maksudnya data pembeli itu kayak gimana sih? Akhirnya saya berlangganan kurang lebih 10 jutaan waktu itu. And then saya lihat, loh, nggak ada data-data pembeli itu. Data pembeli itu bisa kita dapatkan ketika kita sudah memberikan penawaran. Misalnya saya uh, melihat Mas Reza dan Mas Raffi memberikan permintaan gitu ya, dicari bla 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 misalnya ya. Anggaplah negaranya dari UAE gitu. And then saya bales permintaan tersebut, kayak kita DM-DM-an gitu ya di platform tersebut. Setelah saya berhasil memberikan penawaran tersebut, barulah saya bisa dapat kontaknya Mas Reza dan Mas Raffi lewat balasan email dari Go for Business-nya. Gitu. Jadi nama pembelinya adalah Reza dan Raffi, nomor WA, kontak ya, website dan lain sebagainya. Jadi kalau kita tidak memberikan penawaran, itu kita nggak akan bisa dapat data-datanya, gitu. So, yang dijual-jual itu sama orang-orang pakai Google Sheet lah and so on. Itu gimana mereka cara dapatnya? Mereka eh, quote kah satu persatu atau seperti apa? Dan saya sudah menemani member itu agak sering gitu ya, hampir setiap hari untuk yang Go for Business ini waktu itu, dan bayarnya kok nggak ganti-ganti gitu ya. Saya sudah agak hopeless waktu agak akhir-akhir terakhir habis gitu ya Go for Business, karena 1 tahun kami langganan, berarti kurang lebih 20 juta keluar, dan tidak ada signifikan pembeli yang datang gitu. So, literally teman-teman harus fokus ke sosial media dan website aja. Karena kalau website, kita hampir tiap hari dihubungin pembeli. Almost every day kami di chat pembeli langsung. Nah, kalau dari sosial media yang kan apa nih, Miss? Kalau sosial media, semua sosial media dipakai ya. Mulai dari Instagram, Facebook, LinkedIn, Threads yang terbaru, TikTok. Kalau Twitter saya tidak pernah pakai. Tapi kalau semuanya ya, selain Twitter, itu menurut saya bagus untuk bisa promosi. Apakah ada cara khusus? Sebenarnya tidak ada kayak kiat-kiatnya seperti apa. Yang penting rajin upload konten, foto videonya bagus. Kalau bisa ada proses produksinya, hashtag sama captionnya bagus, dan bisa langsung dihubungi sama pembeli. Contohnya ada beberapa ya kita berikan, mungkin yang paling gampang yang lihat promosinya punya Belantika itu udah paling enak lah.
mulai dari sininya ya, mulai dari logo, terus juga bio, highlight-nya ini kan sudah menggambarkan ya, ini salah satu mitra kita, dia ekspor tanaman hias ini sudah ke 26 negara dan sekarang sudah bisa 1 kontainer. Mereka selalu upload konten ya hanya untuk produk mereka sendiri dan berbahasa Inggris, gitu. Sosial media mereka cukup banyak, ada website, ada Instagram dan Facebook ya seingat saya. Jadi bisa dimanfaatkan. Nah, misalnya kalau teman-teman belum terbiasa untuk bikin caption, bikin bio, bisa pakai ChatGPT. Kita kan sudah berikan ya ChatGPT Plus ya buat teman-teman tuh setiap bulan kami terus perbarui. Jadi silakan teman-teman bisa alokasikan waktu gitu ya untuk riset-riset begitu. Bahkan kami baru bikin konten untuk video aja tuh udah sering dapat pembeli kalau di sosial media, mau di TikTok, mau di ini. Nggak harus dari luar juga pembelinya, sometimes ada pembeli-pembeli yang datangnya itu dari dalam negeri dan mereka beli produk kami gitu untuk sampel keluar biasanya. Jadi ada beberapa opportunity yang bisa kita manfaatkan kalau dari sosial media ini. Nah, jadi tinggal amati, tiru, dan modifikasi apa yang sudah dilakukan. Yang membedakan eksportir-eksportir yang sudah pernah ekspor sama yang belum itu biasanya konsistensinya ya. Jadi kalau tidak konsisten itu pasti ya kalah dari segi algoritmanya gitu. Contoh yang bagus ini seperti PT Rezeki Mandiri ini salah satu member kita juga. Ini bapak-bapak ya, tapi dia canggih sekali. Promosinya nanti bisa dilihat di websitenya seperti apa. Facebook sama Instagram karena itu Meta ya, jadi cara penggunaannya sama, tapi seingat saya kalau Facebook ini, nama itu nggak bisa diganti ya setelah kita, buat. Tapi nanti, correct me if I'm wrong kalau misalnya itu karena saya sudah lama sekali bikin akun untuk Facebook. Kalau Instagram kita bisa ganti gitu. Facebook, Instagram, LinkedIn, terus Threads itu cara penggunaannya hampir sama. Yang agak membedakan tuh TikTok. Kalau TikTok lebih baik sih upload kontennya itu video. Kalau untuk ke LinkedIn atau LinkedIn lebih baik ini personal ya, jangan nama perusahaan. Jadi, misalnya namanya Mas Reza atau Mas Raffi, tapi di-branding-nya sebagai eksportir gitu. Boleh contoh, LinkedIn-nya saya atau LinkedIn-nya Mas Denny, untuk, mempromosikan produknya, tapi tergantung ya kalau saya pribadi di LinkedIn itu untuk aktivitas kampus karena, mengajar juga, jadi biasanya anak-anak akan bersosialisasi dengan saya di LinkedIn. Tapi kalau misalnya teman-teman fokusnya untuk promosi bisa di sini, gitu. Nah, yang menariknya kalau Facebook sama LinkedIn itu punya grup-grup internasional ya seperti ini. Dan ini kita bisa join. Dan itu sangat ini ya teman-teman sangat aktif gitu. Waktu itu saya pernah coba-coba aja untuk tawarkan produk dan lain sebagainya. Ternyata banyak banget yang respon gitu. Jadi bisa dimanfaatkan ini. Tapi memang kalau traffic paling besar kami itu dari apa ya kita sebutnya, organik lah, tidak hard kami selling-nya, soft selling di sosial media sama, di TikTok. Jadi, tidak pernah terlalu hard selling dari dulu, lebih banyak dihubungi pembeli, begitu. Dan sampai sekarang pembelinya, masih rutin pembelian dengan kami, or ada yang kerjasama dengan kami, gitu. Jadi tergantung nanti level of bisnisnya, kalau memang di awal harus hard selling dulu, betul-betul, dipromosikan tiap hari, itu silakan. Karena gini teman-teman, ada salah satu member kami itu udah 4 tahun ya, udah 3 tahun sampai sekarang, ekspor. Jadi dari awal Belantika kalau nggak salah di angkatan 1, kalau teman-teman ngeluh, "Ah, saya capek Miss untuk promosikan apa segala macam," dia tuh sudah ekspor sendiri, udah dapat pendanaan ekspor miliaran ya, dari berbagai macam stakeholder. Tapi, dia nggak pernah sekalipun ya, ini ingat ya, tidak pernah sekalipun timnya itu tidak promosi. Itu tiap hari mereka promosi, dan saya saksikan secara langsung itu 100 pembeli dalam 1 hari, yang bisa nge-chat mereka. Ratusan pembeli setiap hari. Karena memang sosial media mereka tuh cukup aktif, gitu. Jadi yang penting itu konsistensi dalam mempromosikannya. Saya gampang kalau ada
member yang tanya, "Miss, saya nih kok nggak closing-closing ya?" "Oke, kirimin sosial medianya ke saya." "Ih, saya belum ada, Miss." Ya, gimana mau closing kalau tidak ada? Kita tuh bukan telepati, kita dia kalau apalagi kita nggak punya gudangnya, mungkin nggak bisa dikunjungin gudangnya, gitu. Tapi kalau kita punya gudang mungkin lebih lebih enak lah ya, gitu. Jadi teman-teman bisa amati tiru modifikasi saja yang sudah kami lakukan, nanti bisa dikonsultasikan. Misalnya ada beberapa yang konsultasi dengan saya, "Miss, saya bikin seperti ini." Tuh kan masih saya lihat tuh kan masih pakai bahasa Indonesia nih, jadi makanya, ya orang juga nggak akan terbaca gitu dan banyak fokusnya tuh hanya di Instagram ya, padahal Instagram itu algoritma yang paling sulit, yang paling mudah banget tuh Facebook. Pokoknya nggak muluk-muluk teman-teman, saya tidak membicarakan hal yang tidak ada faktanya ya. Rata-rata pembeli kami itu Facebook. Jadi main aja di Facebook, karena Facebook tuh algoritmanya lebih cepat. Bahkan Belantika Academy itu udah nggak bisa lagi masuk radar orang Indonesia ya, karena selalu bicarakan soal ekspor, jadi yang menambahkan ke kami tuh banyaknya importir-importir, gitu. Jadi kalau kami saja maksudnya, tidak hard selling saja bisa, seperti itu, apalagi teman-teman yang betul-betul konsisten dari awal sampai, mungkin 1 bulan, 2 bulan, begitu. Bahkan ada yang baru sekali taruh saja sudah dapat pembeli, dan itu bukan nonsens, yang saya sampaikan ya, silakan tanyakan aja ke mereka, berapa lama mereka belajar ekspor. Ada yang 1 minggu, ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan, dan saya punya satu kesimpulan, mereka memang menerapkan apa yang kami lakukan atau apa yang kami berikan. Nah, kalau yang tidak itu, biasanya tuh tidak menerapkan atau ngeyel gitu ya. Misalnya kayak saya sudah bilang, produknya kamu itu bagus, tapi mungkin coba marketnya diarahkan ke sini. Atau kalau memang belum siap secara modal, coba cari produk-produk yang lebih light ininya dari segi pendanaannya. Nah, untuk dipromosikan jauh lebih enak. Nah, yang kayak gitu kadang-kadang nggak kena ya, karena mentality bisnis itu kan nggak ada di semua orang. Orang bebas mau belajar ekspor kapanpun, tapi mentality bisnis itu rasanya tidak muncul di semua orang gitu. Karena saya punya tim juga, ya tidak semua tim saya tuh punya mentality bisnis, sehingga mereka cocoknya mungkin untuk, di bagian quality control and so on. Nah, jadi kalau teman-teman mungkin silahkan pilih orang yang punya mentality bisnisnya agak besar ya, jadi dia punya inovasi-inovasinya. Nah, kalau di perusahaan kami itu mungkin yang sering, punya inovasi either itu saya atau, Mas Denny. Biasanya Mas Denny yang punya ide, ideation-nya, saya execution-nya, gitu. Karena seperti itu kalau kami di perusahaan. Nah, kalau teman-teman Mas Reza sama Mas Raffi karena mau bareng, coba dilihat yang punya ide agak banyak ya untuk cara-cara inovasinya tuh siapa, gitu. Karena setiap tahun tuh kita harus inovasi ya, misalnya kayak, kita punya target tahun 2026 ini harus invention atau harus misi dagang. Alhamdulillah kita misi dagang sudah ke 2 negara per tahun 2026 ini. Insya Allah mungkin kita akan tambah lagi, 3 atau 4 di tahun ini, gitu. Nah, itu teman-teman harus, punya seperti itu karena menurut saya tuh bisa dijual. Karena ada member Belantika yang sangat jauh misi dagangnya itu ke Afrika. Kalau nggak salah mereka orang Jakarta juga, gitu. Jadi pengalaman-pengalaman itu penting untuk jadi portofolio sebenarnya yang bisa kita jual. Nah, yang paling menarik lagi website ya. Orang-orang pada bikin website ya. Saya nggak, gimana-gimana bebas mau bikin website di Belantika boleh, di tempat lain juga boleh. Tapi satu kekurangannya, orang bikin website tuh nggak di-maintain, itulah yang salah. Bahkan saya pernah ya mendapatkan, eee, murid yang website itu kita kita buatin, kita rapihin, apa segala macam, bahkan kita yang perpanjang, mereka tidak perpanjang sendiri gitu ya. Tapi tidak di-maintain dan tidak tidak relevan dengan yang sekarang. Padahal website itu kan selalu berubah ya, tergantung dengan hosting-nya tuh di mana. Nah, tidak mau beradaptasi dengan yang sekarang, karena ya hostinger-hostinger itu kalau untuk sekarang mungkin ada tambahan fasilitas atau pengurangan fasilitas dari merekanya langsung, itu tidak mau beradaptasi. Nah, itu saya bingung ya, kalau orang-orang yang seperti itu tuh bagaimana lagi mau untuk mengedukasinya. Mungkin kalau tim saya karena masih muda-muda ya, masih enak lah untuk mengarahkan gitu. Jadi buat teman-teman Mas Reza, Mas Raffi, dikulik-kulik aja website ini seperti apa sih yang, bisa, kami, apa namanya, tingkatkan performanya.
Saya pribadi bukan lulusan IT ya teman-teman ya, tidak pernah belajar IT sama sekali, tapi saya belajar dari sosial media, kayak gimana caranya SEO itu, bisa bagus, apa yang harus dimasukkan, foto-foto videonya itu seperti apa, dan itu kami buktikan sendiri, setiap hari tuh ada pembeli dari website, itu setiap hari, almost every day. Ya mau yang beli ataupun tidak ya, yang penting ada traffic. Artinya jumlah klik dari website kami itu tinggi. Jadi nggak perlu contohin orang lain, yang punya kami aja tinggi. Ada salah satu member juga yang punya websitenya bagus. Bayangin ya, dari tahun 2022 sampai 2026, kita kami punya Belantika Academy, saya mungkin bisa kasih website yang bagus tuh cuma 3 dari member. Karena itu memang mereka maintain dan mereka penghasilannya dari situ. Apa namanya, transaksionalnya. Nanti saya liatin beberapa, satu Arang, satunya lagi Pinang, yang lain itu mungkin punya, apa namanya, punya member di produk, kerajinan ya. Nah, kalau untuk riset kata kunci, sekarang sudah ada AI, jadi saya risetnya semua pakai kata kunci. Misalnya saya minta listing 100 kata kunci yang bagus untuk produk ini. Itu tinggal dimasukkan aja di dalam konten-konten website-nya. Meta text-nya silakan nanti bisa, itu lebih teknikal ya, mungkin kalau ada developernya bisa dibantu. Nah, konten ini yang kadang-kadang tidak diperhatikan. Konten itu kan kita bisa bikin blog, kita bisa masukin video, kita bisa, apa namanya, attach mungkin dari, apa namanya, support link atau mungkin dari sosial media kita juga bisa multibahasa dan juga lokalisasi dari websitenya. Nah, mungkin kalau teman-teman yang lebih paham, itu bisa menambahkan informasinya ya. Nah, salah satu punya member tuh sangat canggih bahkan ya. Dia kebanyakan juga dari sini. Pokoknya member-member yang setuju ya dengan saya bahwa memang website harus di-maintain pasti omongannya sama. Gitu. Karena memang mereka ngulik-ngulik sendiri ya. Kami yang siapkan, nah nanti mereka ulik sendiri. Biasanya juga saya bikin webinarnya, ngundang ahli SEO ya. Kalau nggak salah tahun kemarin atau tahun 2024 terakhir. Karena setelah itu orang yang biasa kerja sama dengan kami untuk mengajari teman-teman meninggal dunia, jadi tidak kami lanjutkan dulu untuk webinar reguler soal SEO-nya. Itu gratis biasanya untuk teman-teman. Nah, ini dia jual pinang ya, walaupun produknya pinang itu bisa diamati tiru modifikasi. Ini semua produknya real ya di lapangan, nggak ada satupun fotonya yang diambil di Google ini nggak ada. Ini foto-foto dari dia sendiri di pelabuhan, ya. Ini buat sendiri. Bahkan dia tuh ada di sininya ya, tuh. Kayak sangat interaktif lah websitenya. Bahkan sangat update blognya tanggal 22 Mei terakhir. Nah, menariknya dia ini bikin blog setelah saya ada webinar soal SEO tadi. Dulunya nggak ada nih, makanya saya ingat ya member-member yang berhasil. Satu ingat websitenya, saya ingat sosial medianya, karena betul-betul saya lihat, oh dari awal tuh kayak gini dulu websitenya. Sekarang udah banyak berubah websitenya, gitu. Bahkan lebih canggih dari punya kami lah kalau punya dia ini. Nah ini memang betul, dia sudah pernah masuk ke India, Jebel Ali itu memang betul. Bahkan dia dapat barang-barang, buyer-buyer yang kita tidak pernah dihubungi gitu. Misalnya Jeddah tuh belum pernah, Yemen ya itu belum pernah juga. Tapi dia sudah pernah dapat pembeli dari sana. Gitu. Jadi it's very good benchmark buat teman-teman bisa ikuti. Gitu. Dan ini tidak banyak. Saya bisa pastikan dari teman-teman yang sudah belajar itu mungkin cuma 1-2 yang menerapkan hal yang serupa. Begitu. Ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? Silakan. Sampai di website. Sampai di website masih belum ada sih, Pak. Oke, kalau belum ada kita lanjutkan. Berikutnya kalau marketplace. Kalau marketplace tadi yang saya sarankan Etsy ya. Kalau Alibaba, ini itu udah nggak relevan lagi menurut saya. Tapi kalau Etsy bagus sekali, sangat-sangat bagus, sangat saya rekomendasikan. Kalau nggak salah nih ya
berarti Amerika ya. Dulu tuh memang untuk craft ya, kerajinan gitu-gitu, tapi sekarang bisa digunakan di berbagai macam produk, kalau saya lihat ya banyak yang jualan produk-produk lain juga, silakan bisa daftarkan ke sini. Ini caranya sama kayak kita, jualan di Shopee, di Tokopedia, tapi seingat saya ya waktu pertama kali saya daftar di Etsy ini agak strict ya teman-teman. Dari foto videonya aja itu harus sesuai dengan guideline-nya mereka gitu. Jadi berbeda kalau di Shopee mungkin kita bisa ambil foto dari Google and so on. Kalau ini nggak bisa, ini memang harus foto real. Kalau terindikasi kita duplicate ya atau nyuri foto orang, biasanya tuh kena ban akun kita gitu. Terus fotonya pun harus berbagai macam sisi, biasanya tidak hanya tampak depan saja. Jadi memang ada foto apa namanya ruang untuk produknya gitu. Ini ada beberapa members yang memanfaatkan ada di kaligrafi, ada di madu, sama satunya lagi ada di kerajinan gitu. Dulu kami jualan batu juga dari Etsy ini. Kalau Amazon masih oke sebenarnya cuman mungkin pricingnya ya yang agak berbeda. Kalau Etsy itu cukup murah biaya listingnya. Selain e-commerce ya yang kami Shopify juga cukup bagus tapi coba fokus di Etsy saja. Untuk market intelligence kami sarankan bisa kulik-kulik di Trustmap, tapi di Trustmap ini karena dia itu sistemnya data pembeli ya, pasti tidak selalu update. Jadi mungkin bisa di coba-coba saja, namun tidak harus jadi patokan. Malahan yang harus jadi market intelligence itu adalah punyanya kita yang Ina Ekspor ya. Kalau untuk Ina Ekspor, sebentar. Nah, untuk di Ina Ekspor ini berbagai macam hal bisa kita temukan di sini. Mulai dari trade inquiry-nya, supplier-suppliers dari Indonesia, kita bisa lihat juga bacaan-bacaannya gitu ya. Tapi harus bikin akun dulu ya kalau untuk itu. Akunnya yang penting punya NIB sama NPWP. Mungkin tiap tahun berbeda-beda peraturannya, tapi kurang lebih harus punya PT dulu, punya badan usaha lah. Nah, ini contohnya ya. Di sini, nah di sini nih, for suppliers ada thread update. Coba kita lihat update-nya apa. Mungkin ada uh, kerjasama dengan negara lain. Nah, kalau market information, ini bacaan-bacaan yang bisa teman-teman baca. Sebenarnya ini sudah ada di fasilitas semua. Biasanya setiap hari saya uploadin satu-satu ke situ. Tapi kalau mau ada yang ketinggalan, boleh cek di sini. Berikutnya trade inquiry ini permintaan yang langsung masuk ke Ina Ekspor. Ya, contohnya ada yang masuk dari Irak, instant coffee powder, biskuit Oreo, sulfur asid, dan lain sebagainya ya. Kalau sudah tidak ada lagi tulisan download, artinya sudah selesai. Gitu. Jadi teman-teman bisa menawarkan produk. Bahkan saya sudah habis matching dengan Inexpo ini cukup sering ya teman-teman. Bahkan ada satu member kita tuh closing dari sini, dari Amerika, untuk produk Abu Janjang. Gitu. Jadi silakan karena ini ekspor nih sangat valid ya, kevalidannya tuh hampir 100%. Karena biasanya itu berasal dari perwakilan perdagangan, terus ditaruh di sini. Itu nggak terlalu sulit untuk daftarnya, yang penting punya NIB PWP, kompro katalog, itu sebagai pelengkapnya. Gitu. Makanya kemarin saya sudah hubungi teman-teman, kayaknya pada belum mau buat juga. Nah, ini intelijennya ya, di fasilitas ada kalau teman-teman membaca di situ, tapi kalau mau teratur mungkin bisa cek di Ina Ekspornya langsung, karena dia kan per tahun uploadnya. Business matching ini biasanya kalau kita sudah pernah memperkenalkan produk kita ke perwakilan perdagangan atau daftar di Ina Ekspor, biasanya ada business matching. Selama saya di Belantika, mungkin kalau untuk member hampir setiap tahun tuh pasti ada ya business matching. Cuman kekurangan dari teman-teman itu tidak dipersiapkan dengan baik ya. Kayak belum sanggup dalam segi komunikasinya, harganya juga nggak tahu. Nah, itu yang sangat disayangkan menurut saya. Menurut saya tuh sudah bab 1 sampai bab 4 tuh itu tuh udah dasar yang paling pas. Dasar yang paling pas. Metode pembayaran itu sebagai mitigasi.
Harga itu sebagai landasan kita negosiasi. Promosi untuk ketemu pembelinya. Ke supplier sudah di bab kedua. Bab keenam ya untuk metode pengiriman itu mungkin bisa sembari lah kalau pengiriman itu. Yang penting tahu dulu lah harga ke pelabuhan tuh berapa. Tapi teknis di lapangan tuh bisa sembari dipelajari. Tapi kalau bab 1 sampai bab 4 itu tidak diterapkan, menurut saya sangat disayangkan. Jadi coba dulu bab 1 sampai bab ketiga itu betul-betul ada harganya yang pas. Jadi kalau ditanya tuh mengerti gitu loh kayak pokoknya produk yang teman-teman ekspor tuh dari dalam ke kulit-kulitnya semuanya bisa dijelaskan ke pembeli. Itulah yang punya daya tariknya. Jadi di dalam ekspor ini harga mungkin mirip-mirip, tapi gaya kita menjelaskan, harga, mungkin kalau beli dengan metode pembayaran yang berbeda kita bisa kasih lebih bagus, itu pasti sang pengusahanya aja yang tahu, gitu. Tapi kalau misalnya, teman-teman tidak seperti itu ya, ya sulit juga karena ada beberapa member mereka jual harga mahal di produk yang sama ekspor dengan kami, tapi deal-deal aja. Artinya memang ada sesuatu yang mereka punya dan orang lain tidak punya, gitu. Nah, makanya sangat disayangkan ketika ada business matching nggak dimanfaatkan dengan baik. Bahkan waktu itu pernah saya business matching dengan Amerika kalau nggak salah waktu itu, mereka anything tuh sama sekali nggak tahu, harganya nggak tahu, ininya. Jadi bingung apa yang mau di business matching kan, gitu. Minimal skill komunikasi bahasa Inggris standar tuh wajib dikuasai lah. Kalau nggak kita tim gitu ya, ya memang mengerti produk, itu wajib. Bisa juga kita tawarkan diri dulu ya, jadi tidak harus lewat platform seperti Ina Ekspor ataupun ikut-ikut pameran, tapi juga bisa langsung kita tawarkan seperti ini ya, kita chat, boleh berbahasa Indonesia, boleh berbahasa Inggris, bebas, senyamannya teman-teman saja, karena perwakilan perdagangan itu ya orang-orang kita juga. Tapi memang ada beberapa negara yang nggak terlalu banyak perwakilan perdagangan Indonesianya gitu ya, mungkin lebih baik ya semuanya bahasa Inggris saja. Begitu. Oke, either kayaknya sudah selesai kalau promosi di ekspornya. Ada pertanyaan dari Mas Reza sama Mas Raffi, silakan. Kita mungkin banyak diskusi di bab keempat ini. Mau nanya Mbak terkait yang tadi kan ada webinar itu ya, yang Mm-mm, biasanya setiap tahun. mm-mm, silakan. Nah, itu tahun ini apakah ada atau gimana, Mbak? Yang SEO ya, Ya, saya cari orangnya dulu ya Mas ya, karena kemarin tuh orangnya sangat bagus, sabar gitu ya untuk ngejelasinnya. Tapi oh iya memang, yang uh-uh, meninggal kemarin ya. iya betul, orangnya sabar banget waktu itu. Pasti rata-rata orang suka lah waktu webinar kali itu. Kayaknya masih ada rekamannya di YouTube kalau mau lihat. Oke, coba. Di YouTube masih Ya, ada kalau mau lihat ya. Saya sudah coba-coba cari ya, tapi yang betul-betul jadi gini, sebenarnya sampai ke webinar pun juga bisa ya teman-teman. Karena to be honest, websitenya kami tuh malah lebih bagus dibandingkan yang ngerti SEO-nya. Kenapa? Karena kita itu real ya konten-kontennya tuh di lapangan. Dan banyak yang bisa kita tuangkan di situ. Misalnya ada pelepasan ekspor, ada kita jumlah support linknya juga banyak. Itu yang sangat mempengaruhi sebenarnya. Gitu. Apalagi punya Google My Business gitu ya. Belantika kalau mau dicari Google My Business-nya aktif semua. Yang di Belantika Indo Global, gudangnya, terus Belantika Akademinya aktif semua. Jadi menurut saya itu ya yang sangat diperlukan. Tapi kalaupun nanti ada gitu, mungkin nanti saya bisa share lagi ke teman-teman. Tapi insya Allah nanti webinar terdekat kita dengan saya agak lupa ya KBRI atau KJRI atau ITPC ya di Malaysia gitu. Kita kerjasama dengan rumah BUMN, kayaknya seluruh perwakilan perdagangan akan kita buatkan webinarnya tiap bulan gitu. Jadi teman-teman bisa hadir di sana, bisa lihat juga karakter orang-orangnya seperti apa, jadi bisa dipelajari, oh nanti kalau ngomong sama bapak ini mungkin gaya bicara saya seperti ini. Karena memang ada diplomat-diplomat itu yang very strict, very formal,
So you need to approach them sangat formal way gitu. Tapi ada juga yang mereka chill, mungkin mereka setelah retire pengen jadi pengusaha, nah itu bisa ada beberapa opportunity yang dilakukan gitu. Insya Allah tuh kita selesaikan dulu ASEAN, kita start dari Malaysia gitu. Dulu saya yang sering seperti itu, cuman karena kesibukan dan lain-lain, jadi tidak bisa reguler terus. Kadang-kadang 2 bulan sekali, kadang 3 bulan sekali. Nah, kemarin Rumah BUMN reach out saya, ada nggak Mbak ya program-program yang bisa kita kolaborasikan? Saya bilang salah satunya mungkin kamu bisa nggak handle webinar, saya bisa kasih kontak-kontaknya, saya kasih advice, nanti itu bisa ke member-member kami dan juga binaan-binaan mereka gitu. Saran saya kalau di Jakarta ada Rumah BUMN, karena itu pusatnya ya, kalau sudah ada produk dan bisa diklaim sebagai produk sendiri, itu daftarkan aja di Rumah BUMN. Karena tuh benefitnya besar sekali. Bisa diberangkatin apa namanya pameran, bahkan website aja bisa dibuatin. Jangan kan website deh, gudang pabriknya aja bisa dibuatin. Gitu. Jadi Mas Reza sama Mas Raffi harus bersosialisasi sih dengan stakeholder-stakeholder itu. Tapi kalau sudah ada produk ya, kalau belum ada produk susah juga nanti untuk komunikasinya. Gitu. Ada lagi dari teman-teman? Silakan. Mau nanya juga Mbak, Mm-mm. tadi kan Mbak mention ada ini ya Mbak, ya, event-event expo Mm-mm. Oktober, November, Desember. Kalau boleh tahu tuh apa aja sih Mbak eventnya dan biasanya di mana gitu loh? Kalau yang tadi masih ingat apa? Jujur agak lupa Mbak, terus saya sambil nyetir Mbak, mohon maaf Mbak. Oh, kalian tadi namanya Trade Expo. Kalau Trade Expo itu yang pameran ekspornya ya, itu setiap Oktober, biasanya sih tanggal-tanggal 11-an ya. TEI tadi ya, TEI, Ya, TEI TI, ya. Trade Ya, Expo TEI. Indonesia. Berikutnya ada halal food biasanya. Hmm. Terus ada soal tanaman, saya agak lupa namanya apa. Terus biasanya ada elektronik, sampai Desember itu sebenarnya TI masih berlangsung tapi online ya. Oh, Terus, oh itu sih yang seringnya fashion, fashion and craft gitu. Lebih sering sebenarnya fashion and craft sih, hampir tiap mungkin 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali tuh pasti ada ya fashion and craft di Jakarta gitu. Tapi kalau expo terbesarnya ya TI. saya kira tadi semua yang tadi Mbak sebutin itu terafiliasi sama TEI. Enggak juga ya Mbak ya? Nggak terpisah dia. Memang dari bulan Oktober sampai Desember itu banyak apa namanya exhibition yang bisa diikuti. Tapi kalau untuk yang ekspor paling besar memang hanya Trade Expo Indonesia. Namun yang lain-lain juga worth it aja untuk diikuti karena itu internasional semua gitu. Eventnya sampai Desember biasanya. Oke Mbak. Ada lagi? Silakan Mas Reza, Raffi dan juga timnya. Mas Altof, Altof. Yang penting Mbak ini harus dipraktekkan ya kalau sudah ada produknya. Ya betul, sebenarnya agak susahnya karena masih belum ada produk ya Mbak ya. Ya, kalau belum ada produk, susah juga kita mau diskusi, Mbak. Kami mau Oh, bikin websitenya kayak gini, bagus. Nah, itu agak sulit kan kita ininya. Tapi kalau ya sudah ada produk, pasti adalah inovasi-inovasinya. betul. Jadi supaya lebih spesifik mungkin ya. Seperti Betul, digital juga. betul. Dari pemilihan namanya aja tuh harus benar. Betul. Dari namanya aja tuh, nama sosial medianya. Dari dulu kami tuh, walaupun ini ya, tapi agak perfeksionis, dari nama tuh harus dipikirin dulu. Jadi nggak, menurut saya jangan nama PT, harus nama produk misalnya. Oke, yang di-highlight produknya bukan Iya, PT. betul. Jadi memang kita kita kan sudah pelajari sendiri lah ya di luar bisnis ekspor ini. Dalam berbisnis kan spend pengeluaran paling besar di promosi ya. Jadi kalau Betul. banyak produk, semakin banyak pula pengeluaran kita untuk mempromosikan produk tersebut. Makanya fokus mungkin satu-satu dulu. Works nggak di produk yang ini? Gitu. Kecuali kita udah punya brand yang cukup besar, ya dan kita bisa menjual semuanya nggak ada masalah. Tapi kalau baru, ya lebih baik satu persatu. Tuh. Kalau untuk yang kemarin Mbak sempat ngehubungin ya, saya juga lupa ngebales tuh kemarin soalnya Mhm. lagi banyak agenda juga. Yang kompro ya?
Ya, yang company profile. Mm-mm. Nah, itu kan harus ada nama perusahaan dan lain-lainnya ya, Mbak. Nah, Mm-mm. itu baru banget mau kita diskusin hari ini sebenarnya. Makanya tadi lagi Hmm, jalanan untuk ketemu sebenarnya. siap-siap. Untuk ketemu. Jadi emang sebenarnya menurut kami kan kemarin udah sempat dihubungin sama Mas Ardi, izinkan Mm-mm. kayak company profile juga kan. Nah, itu udah harus ada lah ibaratnya kita harus sudah menentukan terkait nama perusahaannya dan lain-lain untuk supaya kita udah bisa ibaratnya udah bisa mulai sedikit demi sedikit dulu step by step. Betul. Nah, jadi mungkin karena soalnya saya juga baru landing kemarin juga Mbak di Jakarta. Jadi Mm. belum sempat didiskusin lah kemarin. Jadi emang baru didiskusin hari ini. Kemungkinan ya secepatnya kita bakal bakal komunikasiin ke Mbak juga terkait yang community profile dan lain-lainnya yang udah sempat didistribusin ke kita ya. Iya, betul. Nggak apa-apa sih, Mas. Mungkin ya namanya juga tim ya. Jadi mungkin Ya, harus pelan-pelan ya. Makanya betul. nanti di tim itu harus ada dua ya, yang agak ngerem sama yang agak ngebut. Nah, siapa yang agak ngebut di tempatnya teman-teman, nah itu harus jadi tim eksekusi gitu. Langsung nih bisa buat kompronya, katalog ya. Nggak lama sih sebenarnya kan untuk 4 harian itu bisa atau mungkin lebih cepat bisa jadi sesuai dengan yang teman-teman mau, sesuai dengan produknya. Toh juga kami kasih link untuk apa namanya untuk bisa diedit-edit sendiri ataupun minta tolong edit ke kami boleh. Nah, jadi itu useful sekali nanti. Terutama kayak mau bikin ini ya, exhibition, jadi exhibitor tuh wajib punya kompro katalog nanti. Kartu nama dan lain sebagainya. Tapi sosial medianya jangan ditinggalin gitu. Kadang-kadang orang punya kompro katalog aja sosmednya nggak punya, itu aneh juga. Betul. Gitu. Mbak, saya juga pengen bertanya sebenarnya Mhm. terkait yang website, lebih ke website ya. Mhm. Kan biasanya kan yang kayak tadi Mandiri? Rezeki Mandiri ya, sorry. Mhm. Rezeki Mandiri kan itu kan jadi tuh lebih baik itu sebenarnya website itu satu komoditi satu website ya, Mbak ya. Iya, betul. Jangan digabung-gabung, apalagi yang benar-benar nggak ada Korelasinya. korelasinya antar komoditi. Betul. Jadi lebih mendingnya satu komoditi itu satu aja. Betul, betul. Nah, mungkin yang bisa jadi contoh yang komoditinya ada beberapa tuh punya Belantika, tapi nama kami itu Jambi Komoditi. Oke, Jadi memang produk-produk dari Jambi khusus. Itu kenceng websitenya. Gitu, Jambi Komoditi itu ada beberapa produk yang kami promosikan. Gitu. Kalau yang dia memang hanya Pinang, tapi kalau nggak salah dulu tuh dia ada juga nawarin jahe, bla 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 gitu. Cuman nggak tahu udah di take out atau belum. di website yang sama. Iya, di website yang sama. Makanya saya inget ya perpindahan-perpindahan Ah, mereka tuh apa aja, karena dulu kalau nggak salah nawarin jahe juga, siap. begitu. Silahkan teman-teman kalau mau diskusi lagi. Hmm, cukup sih Mbak. Oke, tinggal eksekusi aja ya berarti. Ya, Insya semoga Allah kita coba eksekusi secepat mungkin lah, kita diskusi secepat mungkin dengan saya sama Mas Kafi dengan tim juga supaya ya mm, cepat jalan juga lah Mbak. betul betul betul. Ya kalau belum ada produknya agak bingung juga, diskusi harga juga belum ada gitu kan. Ya Betul, nggak betul. apa-apa sih, yang penting teman-teman ikutin aja nanti kelasnya sampai selesai, keputusan kapan mau dieksekusi ya kembali ke teman-teman. Semoga kami bisa mendampingi lah, nanti kalau ada kendala-kendala, gitu. Siap, siap, siap. Oke, thank you so much, teman-teman semua. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan bisa kita sharing-sharing Siap. aja. Untuk, bisa, diskusi langsung ya, bahkan saya ditelepon juga nggak ada masalah, kemungkinan sih di minggu-minggu ini sudah agak longgar ya, karena minggu kemarin sudah selesai semua kegiatannya, paling sampai hari Rabu ini kan, Idul Adha ya, ya Iya. mungkin itu aja sih, karena Idul Adha mungkin sama keluarga dan lain sebagainya, gitu.
Thank you so much everyone. Semoga sukses selalu, lancar. Semoga having fun untuk bisa diskusi di Jakarta nanti. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mbak. Siap.